Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Azra Nur Septiani. Saya Hildadina. Saya Admiro Hadatul Aishi. Saya Nur Kalista Febriani. Saya Saulera Yumi. Kami di sini akan membahas kitab Ta'limul Muta'alim pasal tawakal. Selamat menyaksikan. Pelajar sebaiknya bertawakal kepada Allah dalam menuntut ilmu tanpa terbebani oleh masalah rezeki. Allah akan mencukupi kebutuhan orang yang serius dalam menuntut ilmu agama, bahkan memberi rezeki dari jalan yang tidak terduga. Terlalu fokus pada urusan duniawi seperti makanan dan pakaian dapat menghalangi seseorang untuk mencapai tujuan yang lebih mulia. Syair mengingatkan untuk tidak mengejar kemuliaan dunia, melainkan duduk dengan tenang dan percaya bahwa Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Mansur Al-Halaj juga memberi wasiat agar seseorang menundukkan hawa nafsunya, karena jika tidak, nafsu tersebut akan mengalahkan dirinya. Oleh karena itu, setiap orang harus sibuk dengan perbuatan baik dan tidak terpengaruh oleh bujukan hawa nafsu yang bisa mengalihkan dari tujuan hidup yang lebih mulia. Berikutnya ada pengaruh urusan duniawi yang isinya bagi yang menggunakan akal dan hendaknya jangan tergelisahkan oleh urusan dunia. Karena merasa gelisah dan sedih di sini tidak akan bisa menghilangkan musibah, berguna pun tidak. Masalah yang akan menghambat hati, akal, dan badan, serta dapat merusak perbuatan yang baik. Tapi yang harus diperhatikan adalah urusan-urusan akhirat, sebab hanya urusan inilah yang akan membawa manfaat. Mengenai sabda Nabi SAW, sesungguhnya ada di antara dosa yang tidak akan bisa lebur kecuali dengan cara menghentikan maisyah. Maksudnya adalah perhatian yang dalam batas-batas tidak termasuk amal kebaikan dan tidak mempengaruhi konsentrasi khusyuk sewaktu sholat. Perhatian dan maksud dalam batas-batas tersebut adalah termasuk kebangunan sendiri. Contohnya seperti seorang pelajar tidak dengan sekuat tenaga yang ada menyedikitkan kesibukan duniawi, dan karena itulah maka banyak pelajar-pelajar yang lebih suka belajar dipantau oleh orang lain. Dalam mencari ilmu, kita harus memperbanyak prihatin atau rasa tirakat. Juga harus sanggup hidup dalam kesusahan waktu mencari ilmu. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam waktu pergi belajar, beliau berkata, benar-benar akan kuhadapi segala kesulitan dalam mencari ilmu. Hendaknya pula dalam mencari ilmu menyadari bahwa perjalanan menuntut ilmu itu tidak akan lepas dari segala kesusahan. Yang demikian karena belajar adalah salah satu perbuatan yang menurut sebagian ulama lebih mulia daripada jihad di jalan Allah atau berperang. Besar kecil pahala adalah berbanding seberapa besar letih dan kesusahan dalam usahanya. Barang siapa yang bersabar dan menghadapi segala kesulitan, maka akan mendapat lazatnya ilmu atau kelezatan ilmu. Hal ini terbukti dengan ucapan Muhammad Ibnul Hasan setelah tidak tidur bermalam-malam, lalu terpecahkan segala kesulitan yang dihadapinya. Beliau berkata, di manakah letak lezatnya atau kelezatannya putra-putra raja bila dibandingkan dengan lezatnya yang sedang aku alami atau sedang menuntut ilmu. Menggunakan seluruh waktu buat ilmu. Hendaknya pula pelajar tidak terlena dengan segala apapun selain ilmu pengetahuan dan tidak berpaling dari fikih. Muhammad berkata, sesungguhnya perbuatan seperti ini adalah dilakukan sejak masih di buayan hingga masuk liang kubur. Barang siapa meninggalkan ilmu kami ini sesaat saja, akan habislah zaman hidupnya. Ada seorang ahli fikih yaitu Ibrahim Ibnul Jarrah. Ia sempat menjenguk Abu Yusuf yang tengah sakit keras hampir wafat. Lalu atas kemurahan hati Abu Yusuf sendiri, berkatalah ia kepada Ibrahim,
Manakah yang lebih utama, melempar jumroh dengan berkendara atau dengan berjalan kaki? Ibrahim pun tidak bisa menjawab. Maka ia jawab sendiri, sesungguhnya melempar dengan berjalan kaki itu lebih disukai oleh orang terdahulu. Demikian pula, hendaknya sebagai ahli fikih kapan saja selalu fokus dengan fikihnya. Dengan cara begitulah, ia memperoleh kelezatan yang amat besar. Ada dikatakan bahwa Muhammad setelah wafat pernah ditemukan dalam mimpi. Lalu kepadanya diajukan pertanyaan, bagaimana keadaan tuan waktu nyawa dicabut? Jawabannya, dikala itu saya tengah berangan-angan masalah budak mukatab, sehingga tidak kurasakan nyawaku telah terlepas. Ada dikatakan pula bahwa di akhir hayatnya Muhammad sempat berkata, masalah-masalah mukatab menyibukkan diriku, sehingga tidak sempat menyiapkan diri dalam menghadapi hal ini. Beliau mengucap seperti ini karena tawadu.